Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajari bersama kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah taala. Kita sampai kepada asar yang ke-67. Qala akhbarana Abu Bakrin telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar, yakni Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Qala, beliau berkata, akhbarana telah mengkhabarkan kepada kami Ja'far bin Muhammadin As-Sundaliyu rahimahullah ta'ala, seorang yang thiqah. Qala, dia berkata, akhbarana Al-Fadl bin Ziyadin telah mengkhabarkan kepada kami Al-Fadl bin Ziyad, juga seorang rawi yang thiqah. Qala, Fadl bin Ziyad mengatakan, sami'tu Fudaila, saya telah mendengar Al-Fudail, yakni Ibnu Ayyad rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau berkata. Jadi asar yang akan kita baca ini asar dari seorang tabi'ut tabi'in, imam yang mulia, yang masyhur, yaitu Abu Ali Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah ta'ala. Sanadnya adalah sahih, ya, dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala sampai kepada Al-Imam Fudail bin Ayyad. Ini sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih. Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah ta'ala, ya mungkin antum sudah sering mendengar tentang beliau. Intinya beliau seorang ulama besar di kalangan tabi'ut tabi'in, ya hidupnya semasa dengan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ya semasa dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau lahirnya tahun 107 Hijriah di kota Samarkand, ya Samarkand, Uzbekistan. Kalau wafatnya tahun 187 Hijriah di kota Makkah. Jadi masa hidupnya ini ya hampir sama dengan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ya beda sedikit. Imam Malik lebih panjang usianya dibandingkan Fudail bin Ayyad rahimahullah ta'ala. Fudail bin Ayyad ini dahulunya seorang perampok, ya, Qutta'ut Thariq, seorang perampok, ya biasa mencegat kafilah yang berlalu di wilayahnya dan merampok barang-barang yang dibawa. Itu keadaan beliau rahimahullah ta'ala di masa sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pemimpin perampok.
Ringkas kata, kemudian suatu saat beliau mendengar ada seorang yang membaca firman Allah SWT, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya untuk orang-orang yang beriman itu supaya mereka khusyuk hatinya, tunduk hatinya, takut hatinya lidzikrillahi, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mendengar ada orang membaca ayat yang mulia itu, ya beliau teringat tentang apa yang beliau lakukan selama ini, ya, berbuat zalim pada orang-orang yang berlalu di wilayahnya dengan merampok barang-barangnya. Sementara ayat itu mengatakan apakah belum tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk supaya khusyuk hatinya, tunduk hatinya, takut hatinya lidzikrillahi, untuk berzikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum tiba masanya? Ya, beliau merenungkan ayat yang mulia itu, akhirnya beliau bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah di usia yang bukan muda lagi. Beliau taubatnya itu bukan di usia yang sudah yang masih muda, bukan. Tapi sudah di usia yang menjelang senja beliau baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi taubat yang di usia yang demikian itu tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu syar'i. Beliau tetap bersungguh-sungguh untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, hadir di hadapan para ulama ahli hadis seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, kemudian Al-Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash rahimahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Beliau hadir di majelis-majelis ahli hadis tersebut, mengambil ilmu dari para ulama itu. Maka pelajaran itu bisa kita ambil, masa lalu hitam itu ya sudah, biarkan berlalu. Ya, masa lalu yang hitam itu biarkanlah berlalu. Jangan ditoleh. Jangan menjadi penghalang untuk kita memperbaiki keadaan kita di masa yang akan datang. Masa lalu yang hitam itu jangan menjadikan kita kemudian merasa pesimis, merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya masa lalu yang hitam itu kita jadikan sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Yang namanya manusia ya tidak terlepas dari dosa. Dari dosa itu jangan diingat-ingat terus, tapi dijadikan saja sebagai pelajaran. Tidak menjadikan kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masa lalu hitam itu juga tidak menghalangi Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu syar'i. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar di masanya, di masa tabi'in. Inilah keadaan dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Apa kata beliau di sini? Beliau mengatakan innamahuma alimani. Innama hanyalah huma, yang ada keduanya itu alimani, adalah dua orang alim. Maksudnya orang yang berilmu itu ada dua jenis, ada dua kategori. Orang yang alim itu ada dua macam, ada dua jenis, ada dua kategori. Hanya dua, kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama alimu dunya, ngalim dunya, bahasa Jawa ini ya, alim dunya.
Yang kedua, wa alimu akhiratin, alim akhirat. Ini dua macam orang alim. Alim dunia itu maksudnya dengan ungkapan yang lain, ulama usu, ulama yang buruk. Ya, ulama yang buruk itu biasa yang bahasa yang lebih familiar, yang lebih sering didengar, yaitu ungkapan ulama usu, ulama yang buruk. Ya, ulama yang buruk itu alimud dunya. Alim memiliki ilmu, tapi tujuan inti dia adalah untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi. Tujuannya bukan untuk diamalkan ilmunya itu, tujuannya bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, tujuannya bukan untuk nilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah SWT, tapi tujuannya untuk apa? Untuk dunia. Ya, tujuannya untuk mengumpulkan harta duniawi. Ini ngalim dunya, alimud dunya. Ya, alimud dunya. Ulama usu, ulama yang buruk. Ya, ulama yang buruk. Yang kedua, alimu akhiratin, alim akhirat. Alim akhirat ini ya seorang yang berilmu, ilmunya itu dia jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan bagi negeri akhiratnya. Itu alim akhirat. Itu alim akhirat. Nanti akan beliau jelaskan lebih jauh di situ. Khanifitini rahimani rahimakumullah. Setelah beliau sebutkan ada dua jenis orang alim, maka Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, fa'alimud dunya ilmuhu mansyurun, wa'alimul akhirati ilmuhu masturun. Fa'alimud dunya, ulama su, ulama yang buruk, orang yang alim tapi tujuannya untuk perkara duniawi. Orang yang seperti itu ilmuhu mansyurun, ilmunya itu tersebar. Ilmunya itu tersebar. Ilmunya tersebar, tapi bukan ilmu yang benar. Bukan ilmu yang benar. Karena dia banyak melakukan penyelewengan dalam memahami agama itu. Ya, tujuannya supaya mendapatkan harta duniawi. Ya, supaya mendapatkan harta duniawi. Maka dari situ kemudian, karena apa yang dia sampaikan itu mencocoki hawa nafsunya manusia, karena tujuan dia bukan untuk berdakwah ila Allah, tapi tujuannya untuk mendapatkan harta duniawi, ya akhirnya produk hukum yang dia sampaikan itu menyesuaikan mad'u. Menyesuaikan mad'u. Ada perkara yang haram kemudian dia otak-atik sehingga menjadi makruh atau bahkan menjadi boleh. Kemudian dari situ dia dapat harta. Dia dapat harta. Nah, karena dakwahnya itu menyesuaikan kepada mad'unya, ngikuti hawa nafsu dari mad'u, ya akhirnya dia menjadi dai yang kondang. Dai yang kondang. Bahasa sekarang dai yang viral gitu. Viral. Subscribernya jutaan begitu loh zaman sekarang kan, zaman sekarang. Banyak yang suka sehingga apa yang dia sampaikan itu tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana karena sesuai dengan hawa nafsunya manusia. Wa alimul akhirati, adapun kalau dia alim akhirat, orang yang berilmu tujuannya untuk mendapatkan akhirat, maka dia la yakhafun ala matalaim, tidak takut dengan celahannya orang yang mencela. Tujuannya untuk berdakwah ila Allah, ya dia sampaikan apa yang hak dia bilang hak, yang batil dia bilang batil. Dia amar ma'ruf nahi mungkar, menyelisih hawa nafsunya manusia.
Karena yang dia inginkan adalah berdakwah ilallah. Nah, alim akhirat ini ilmu masturun, ilmunya itu masturun, tertutup, tidak terlalu tersebar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya mayoritas manusia. Nah, akhirnya orang tidak suka. Dikit-dikit haram katanya, dikit-dikit bid'ah katanya, dikit-dikit syirik katanya. Tidak suka orang-orang ketika diingatkan dengan hal-hal yang membahayakan akhiratnya, itu nggak suka. Akhirnya ilmu kebenaran yang dia sampaikan itu tertutupi, tidak tersebar, tidak tersebar. Ini alim akhirat ilmu masturun, ilmu masturun. Dan ketika ada dua fenomena seperti ini, ada alim dunia ilmunya tersebar, ada alim akhirat ilmunya tidak tersebar, apa sikap yang harus kita ambil? Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, fattabi'u alimal akhirati. Itu nasihat beliau. Fattabi'u adalah kalian mengikuti alimal akhirati, alim akhirat. Karena apa yang dia bawa, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Itu kebenaran. Dan dia tulus dalam menyampaikan kebenaran itu kepada umat manusia. Dia yang menyampaikan jalan keselamatan meskipun pahit rasanya. Bahkan adalah kalian ikuti alim akhirat itu meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Meskipun dengan mengikuti alim akhirat itu kalian akan menyelisih orang banyak. Ya, kalian akan menyelisih orang banyak. Maka nggak masalah, tidak terlalu masalah sebenarnya menyelisih orang banyak, selama tidak menyelisih Allah SWT dan Rasulullah SAW. Fattabi'u alimal akhirati, adalah kalian ikuti alim akhirat itu. Wahdharu alimat dunya, adalah kalian senantiasa waspada, menjauh alimat dunya dari alim dunia. Karena bahaya, alim dunia itu bahaya. Dia seakan-akan menyampaikan agama, menyampaikan kebenaran, tapi sebenarnya perkara batil yang dia sampaikan. Seakan-akan membuka jalan menuju ke surganya Allah SWT, padahal sejatinya yang dia sampaikan itu menjerumuskan ke dalam neraka. Bahaya. Maka wahdharu, adalah kalian waspada alimat dunya, dari alim dunia. La yasuddannakum bisyukrihi, jangan sampai orang alim dunia itu menghalangi kalian dari jalannya Allah SWT. Bisyukrihi, malah disertai kalian bersyukur, berterima kasih kepada alim dunia. Wis dijelomprong nih malah matur nuwun, ya. Sudah dijerumuskan ke neraka malah terima kasih kepada alim dunia. Itu bahayanya alim dunia itu seperti itu. Dia mengklaim bahwasanya dia yang benar, ya. Kemudian dia sampaikan kebenaran versinya dia, yang sebenarnya itu adalah perkara yang batil, yang menghalangi dari agama Allah yang sebenarnya. Ya, maka jangan sampai kalian terhalangi dari jalannya Allah SWT gara-gara tertipu oleh alim dunia itu. Bisyukrihi, malah disertai kalian bersyukur kepada alim dunia, malah terima kasih. Gimana? Ya. Ini bahayanya alim dunia. Ya, ini bahayanya alim dunia. Karena memang fitnahnya besar. Dia labelnya adalah apa? Alim. Oh, labelnya alim loh. Labelnya alim. Ya, kalau orang awam ya nggak terlalu bahaya. Ini labelnya alim.
Kemudian dianggap bahwasanya apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Ajaran yang dia sampaikan itu ajaran kebenaran, padahal kebatilan atau perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Tapi karena labelnya alim, ya, labelnya ahlul haq, ya, ahlinya kebenaran, begitu. Ya, akhirnya diikuti, kemudian malah bersyukur. Orang-orang bersyukur kepadanya, apalagi pengikutnya banyak, temannya banyak. Wah, senang sudah. Ini nasihatnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Qanibuddin rahimahullah. Kemudian beliau thumma tala hadil ayata. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala membaca ayat ini, yakni surah At-Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Nanti antum lihat di sana, dan juga antum lihat tafsiran para ulama tentang ayat tersebut. Di situ Allah SWT berfirman, "Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi." Allah mengkabarkan, inna katsiran, sesungguhnya banyak, minal ahbari, dari kalangan ahbar, yaitu ulamanya ahli kitab, waruhbani, dan ahli ibadah di kalangan ahli kitab. Ungkapan banyak ini berarti tidak semuanya seperti itu, tapi sebagian besarnya seperti itu. Sebagian besarnya adalah apa? Adalah orang-orang yang ya memanfaatkan agama untuk dunianya. Banyak dari kalangan alim ataupun ahli ibadah di kalangan ahli kitab itu, layak kuluna, sungguh mereka itu makan amwalan nasi, harta-hartanya manusia, para pengikutnya, para jemaatnya dimakan hartanya, tapi bil batili, dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil. Banyak penafsiran dari para ulama rahmatullahi ajmain, tapi tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, semuanya tercakup. Di antara penafsiran itu, bentuk ahli ibadah maupun para cendekiawan ataupun para tokoh agama, ahli ilmu makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Yang pertama yaitu apa? Yakni memanfaatkan, ya, mengumpulkan harta dari jemaatnya, tapi digunakan untuk memperkaya diri pribadi. Ya, untuk memperkaya diri pribadi. Alasannya tentu dengan alasan agama, ya, alasannya dengan alasan agama. Jadi yang pertama ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama dia bilang, agama yang benar itu agama yang kita pegang ini, ya, ditanamkan itu dulu. Ini agama kebenaran ini, didoktrin dulu. Ya. Aliran yang benar ya aliran ini, gitu, didoktrin dulu. Ini yang benar, gitu. Ini yang benar. Kasih doktrin dulu. Itu langkah yang pertama. Nah, kalau doktrin yang pertama ini sudah tertanam, bahwasanya apa yang dibawa oleh sang tokoh itu adalah kebenaran, itulah agama kebenaran, lanjut ke langkah yang kedua. Lanjut ke langkah yang kedua. Bahwasanya agama kebenaran ini langkah yang kedua. Agama kebenaran ini tidak mungkin terkuatkan, ya, kecuali dengan apa? Kecuali dengan menguatkan tokoh-tokohnya, ya. Kasih tekengan bagi tokoh-tokohnya gitu, ya. Itu dikuatkan dulu. Langkah yang kedua. Wah, ini tidak mungkin agama benar ini menjadi kuat kecuali para tokohnya dikuatkan, jadi dikuatkan.
setelah ini ya menancap lanjut yang ketiga. Ini tujuannya yang ketiga ini. Ya, ini apa? Tidak mungkin tokoh-tokoh itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat kecuali kalau dikasih harta. Nah, dikasih harta. Ujung-ujungnya apa? Harta itu untuk memperkaya diri pribadi, tapi atas nama agama. Ya, tapi atas nama agama. Ya, seperti dahulu pernah kita sampaikan kisahnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang Nasrani awalnya dari Persia. Lalu sempat ya ini berguru kepada seorang pendeta yang jahat. Ya, pendeta yang jahat. Ya, dia menghasung jemaatnya untuk apa? Untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah untuk agamanya dan seterusnya. Ya, orang-orang menganggap dia sebagai orang yang baik, tapi akhirnya dibongkar oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini bukan orang yang baik ini, orang yang jahat, orang yang zalim. Ya. Jadi penampakannya kan orang baik begitu. Tapi dibongkar akhirnya oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Dia bisa mendatangkan bukti itu. Dia tunjukkan tempat di mana si rahib itu, pendeta itu mengumpulkan atau menyimpan harta tersebut. Yang dia bilang sedekah, dia bilang infak dan segala macam itu ternyata disembunyikan, disimpan untuk pribadinya. Ya akhirnya dibunuhlah si rahib itu oleh dimasa sama orang-orang. Baik. Ini model yang pertama, makan harta ya dari umat manusia dengan cara yang batil. Seakan-akan mengumpulkan harta untuk apa? Untuk agama, untuk menguatkan dakwah, atau untuk bangun masjid atau apa atas nama agama, tapi ternyata dikorupsi, disembunyikan untuk disimpan untuk dirinya sendiri. Ya, manipulasi, korupsi harta umat, ya, korupsi harta umat. Donasi katanya untuk apa? Untuk maslahat agama, ternyata dipakai untuk dirinya sendiri atau ya sebagian diambil untuk dirinya sendiri. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi masalah donasi itu ya harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Donasi untuk maslahat itu bukan suatu hal yang mutlak haram, tapi juga bukan suatu hal yang mutlak boleh. Ya. Tapi harus dilihat ya keadaannya. Karena donasi juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Riwayat Muslim ketika apa? Beliau lihat ada sahabat-sahabat yang sangat miskin, nampak dari ya penampilan doanya itu sangat miskin. Maka Rasulullah SAW berubah raut mukanya. Kok ada umatku yang kondisinya sampai seperti ini? Kok cek melase? Akhirnya beliau menghasung para sahabat untuk apa? Untuk bersedekah. Atau juga dalam kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi budak dari tuannya yang Yahudi. Beliau tidak memberikan diri dengan tebusan yang berat. Maka di situ Nabi SAW donasi untuk Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu supaya apa? Supaya bisa menebus dan merdeka dari perbudakan, lepas sebagai budaknya orang Yahudi Madinah itu. Boleh seperti ini, donasi untuk pribadi tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain yang membutuhkan. Ya. Ada orang sakit parah, tidak punya biaya, kemudian seorang tokoh donasi untuk membantu biayanya, apakah boleh? Boleh. Itu boleh. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW bantu donasi untuk Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tidak boleh itu gimana? Yang tidak boleh itu donasi untuk apa? Untuk membantu perawatannya si fulan. Ya. Butuhkan dana 10 juta misalkan. Ternyata Allah takdirkan dapat 15 juta. 10 jutanya dikasihkan untuk biaya perawatan, 5 jutanya masuk kantong. Nah, itu yang nggak boleh. 5 jutanya masuk kantong itu yang tidak boleh. Bukan berarti donasi nggak boleh. Dari mana donasi nggak boleh itu? Jadi kita nggak boleh hulu kepada siapapun.
Ya nggak boleh gulu kepada siapapun. Para ulama kita juga ngajari seperti itu. Jangan gulu kepada siapapun ulama. Nggak ada ulama yang maksum itu. Apalagi ustadz. Apalagi ustadz. Jadi donasi kalau memang untuk masyarakat umat boleh. Yang nggak boleh itu korupsinya itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu kok korupsinya itu yang tidak boleh. Ngomong apa mau? Ya, bentuk apa? Makan harta manusianya dengan cara yang batil. Bentuk yang kedua, ar-riswatu fil ahkam, suap dalam masalah ngasih hukum, dalam masalah menetapkan hukum. Ya. Nanti ada hukum yang sebenarnya dari syariat sudah jelas hukumnya itu misalkan haram gitu. Nah, lalu ada orang beruang, ya, orang kaya gitu. Kok hukum itu menyelisih kebutuhannya, menyelisih masyarakatnya, datang pada orang alim. Ini gimana, Bapak? Bapak, pakai bahasa umum Bapak gitu. Ini gimana Bapak? Kok katanya nggak boleh lah? Saya kerjaannya seperti ini, kata-kata wakada. Nah, ya kalau dari kitab-kitab yang ada ya haram Pak, ya haram. Gini kalau ada amplop segini kira-kira gimana Pak? Dikasih amplopan coklat begitu. Amplopnya nggak putih, amplopnya coklat. Kalau amplopnya segini ini kayaknya jadi makruh saja ini. Wah kalau lebih tebal lagi ini bisa jadi mubah. Ini repot. Itu maksudnya Pak? Disuap kemudian bisa hukum berubah, hukum agama berubah. Dia labelnya orang alim loh ya. Labelnya orang alim, ini yang bahaya. Hukum bisa diotak-atik, bisa dirubah ngikuti pesanan. Ngikuti pesanan dari orang-orang yang memiliki harta ataupun orang-orang yang memiliki akses supaya dia bisa menjadi populer atau hartanya banyak atau apapun dari perkara-perkara duniawi. Ya, hukum bisa berubah. Ini alim dunia seperti itu. Ya, alim dunia seperti itu. Ya, bisa merubah hukum supaya mendapatkan harta duniawi atau bukan harta, mungkin popularitas atau yang lainnya. Baik. Itu diantara bentuk-bentuk makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Atau yang ketiga, ya dia mengajarkan suatu kebatilan, kemudian dia dapat harta dari situ, dari situ. Padahal yang diajarkan hal yang batil dalam agama itu, tapi dia dapat harta dari situ. Dari yang batil itu dia dapat harta, maka termasuk makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Beda lagi kalau yang disampaikan itu kebenaran dan berikan manfaat bagi orang lain. Ini ada khilaf di antara para ulama, apakah boleh ngambil ujroh dari mengajarkan ilmu yang manfaat bagi orang lain. Ini khilaf di antara para ulama. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi yang mengajarkan kebatilan, ya kemudian dia dapat ya harta di situ atau dapat popularitas. Nah, ini termasuk kategori makan hartanya manusia dengan cara yang batil, Wayasuduna, dan mereka menghalangi manusia an sabilillahi, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah itu apa? Ya, kalau di umatnya Muhammad SAW, jalannya Allah ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ada tokoh muslim, misalkan tokoh muslim, dia kemudian menghalangi umat manusia dari ajarannya Rasulullah SAW, dari pemahamannya para sahabat ridwanu alaihim ajmain, dia labeli pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran Sunnah itu yang sebenarnya itu pemahaman sahabat, sebenarnya itu jalannya Allah, tapi kemudian dia labeli dengan apa? Sebagai jalan kesesatan. Adapun jalannya Allah itu ya pemahamannya dia yang sebenarnya itu menyimpang, dibola-balik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Batil menjadi hak. Ya
ya menghalangi manusia dari jalannya Allah SWT, menggiring opini publik, opininya, pahamannya masyarakat, bahwasanya dia itu yang benar, ya, dia itu yang benar. Lalu dia dapat harta atau popularitas dari situ. Wah, ini termasuk makan harta yang batil. Jadi double, menghalangi manusia dari jalannya Allah, sekaligus makan hartanya manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang batil. Al-ahbaru, al-ahbar itu adalah al-ulama'u, para ulama, maksudnya orang yang berilmu. Waruhbanu, sementara ruhban itu al-ubadu, para ahli ibadah. Ini kalau labelnya alim atau labelnya abid, maka ini akan banyak menyesatkan umat, kalau tidak di jalan yang lurus, dan itu berbahaya, Tapi ini masih agak panjang, insyaallah kelanjutannya kita baca di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu salaf? Dan di zaman siapakah beliau hidup? Ini sudah sering kita sampaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, kalau dari sisi fikih, beliau ulama madhab Hanabilah di masanya, bahkan beliau termasuk salah seorang gurunya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Adapun dari sisi akidah, beliau di atas akidah salaf, ya, di atas akidahnya para sahabat ridwanul alim ajmain, di atas akidahnya para tabi'in dan tabi'in rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi di atas akidah salafiyah, bukan di atas akidah asy'ariyah. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Apakah beliau itu salaf? Kalau dari sisi masa, maksudnya dari salaf dari sisi masa, beliau bukan salaf, karena salaf itu adalah 3 generasi yang pertama, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in, itu salaf. Tapi kalau salaf maksudnya adalah pemahaman, maka beliau di atas akidah salaf. Ya, beliau di atas akidah salaf. Di zaman siapakah beliau hidup? Ya, beliau hidup di tahun 500-an, di zamannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, di masa-masa itu hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hafalan Ustadz Kondang itu menjadi patokan karena beliau hafal Al-Quran dan kanan kirinya dan seterusnya? Ya, hafalan Al-Quran ataupun hadis ataupun yang lainnya dari seseorang itu tidak bisa jadi patokan, karena namanya manusia juga ada kekeliruannya, dan dari sejarahnya para ulama terdahulu, ya sebatas yang kita ketahui, para ulama ketika menyampaikan hadis itu ya beliau sebutkan sanadnya begitu saja, tidak disebutkan
ini di pojok sebelah atas, ini pojok sebelah kiri bawah, dan itu baris ke 13 dari atas dan seterusnya, tidak disebutkan sampai sedetail itu. Dan sebagian dari kawan kita ada yang meneliti tentang apa yang beliau lakukan, ternyata banyak kekeliruan, banyak kekeliruan. Jadi tidak bisa jadi patokan. Nah, hafal Quran, hafal hadis itu juga bukan patokan, tapi yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri dengan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajmain, dengan pemahaman para salaf rahmatu alaihim ajmain. Itu tidak bisa jadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya kita cukup di sini. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, ada kelirunya karena terbatasan ilmu anak. Semoga dalam Allah SWT ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.